Aku Erangga Yohana Putra. Kalau aku Muhammad Davin Putra Rahadian. Untuk kali ini kita akan membicarakan apa sih? Nah, kita akan membicarakan tren dan gaya hidup anak muda. Wih, menarik nih. Keren tuh, sekarang banget ya. Nah, udah siap belum nih jawab pertanyaan kita? Siap. Siap Siap. lah. Siap. Gas. Oke, pertanyaan pertama. Apa hal pertama yang kamu buka pas bangun tidur? Kalau aku sih ya bangun tidur udah pasti buka mata tuh, udah buka mata aku buka HP karena kalau HP itu biasanya suka banyak notif dari Instagram, dari TikTok ataupun dari WhatsApp. Jadi kayak ngebuka dulu tuh notif. Aku satu pemikiran sih sama Sari. Paling aku buka HP itu buat lihat jam doang. Aku juga sama, aku lihat jam karena di kamar aku nggak ada jam. Jadi paling utama itu lihat HP itu lihat jam, notifikasi juga. Kalau aku mah berbeda, aku mah lihat laptop karena aku tuh suka bangun jam 2 Kalau aku mau palingan lihat jam gitu sama jam berapa, sama kadang cek alarm doang gitu, suka berisik banget. Oh gitu. Oke. Kalau kalian bangun dari awal tuh emang kalian karena emang biar kalian gak pusing sebelum mandi atau gimana? Buka HP juga, buka HP. Kadang emang kan misal bangun tidur nih, karena kan HP itu dekat, jadi kayak yang dibuka tuh itu duluan gitu, biar nurunin nggak pusing juga sih. Kadang kalau misal habis tidur bangun langsung kayak apa sih bangun gitu berdiri langsung ke air tuh kadang suka nggak enak, pusing gitu. jangan kehapusan kan? Kalau aku biar lebih ini banyak waktu buat diri sendiri sebelum berangkat sekolah. Oh iya. Oh iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Menurut kalian semua nih, tren fashion anak muda sekarang itu lebih ke arah mana sih? Lebih ke arah modern sih ya, karena kan sekarang tuh di sosmed nih, media sosial tuh kayak banyak tren ini kan kayak fashion tuh atau kayak apa ya? Ya termasuknya fashion lah, karena sekarang tuh lagi meninggi kan. Jadi mungkin ke arah modern, kadang ada juga yang masih balance gitu, arah tradisional sama modern disatuin. Kadang ada yang modern doang, tradisional doang. Malahan kan kalau zaman sekarang tuh tradisional, kadang suka dihujat gitu sama netizen tuh kalau di media sosial. Ya sih cenderung ke gaya unik gitu ya, karena pengaruh dari media sosial. Iya, kasual gitu, skena gitu. Pernah ngikutin di tren TikTok, IG. Iya. Ngikutin tren zaman sekarang lah, karena kan sekarang tuh banyak ya yang baru-baru. Dari TikTok ya. Iya, kadang kalau nggak ngikutin tuh jadi gengsi gitu nantinya. Kayak kelihatannya takut kalian tuh ketinggalan sama kalian tuh pengen FOMO atau gimana? Mungkin takut FOMO kali ya, ada beberapa yang FOMO, ada yang takut ketinggalan. Ya maksudnya yang ketinggalan itu kan yang tadi aku bilang tuh yang gengsi. Jadi kayak aku nggak mau tuh kalau misalnya tetap diam di tradisional, aku pengen ikut yang zaman sekarang gitu kan, banyak ada yang bilang gitu. Kadang ada yang FOMO gitu kan. Itu sih tuh kan pemikiran aku mah. Yang lainnya? Kalau menurut aku sih mereka tuh menggunakan media sosial itu untuk bisa mencari lebih banyak teman. Mungkin ada juga yang cari tutorial gitu. Kalau tren fashion zaman sekarang mah menurut aku mah kayak ya sih lebih kayak modern gitu, kayak stylish gitu lah gitu. Kayak kece abis lah. Keren. Keren. Culture. Nah ini kalian tuh sukanya tuh fashion sama untuk gaya hidup kalian tuh kayak gimana sih? Kalian tuh sukanya? Kalau aku sih, aku tuh gimana ini apa ya? Menyesuaikan aja. Kadang pakai yang modern, kadang yang tradisional gitu. Menyesuaikan dengan gimana ya? Mood. Gitu ya, menyesuaikan aja gitu. Sama sih kayak sahabat dan juga nyesuaiin sama mau pergi ke mana gitu. Iya. Jadi kayak kalau arah tradisional ya pakainya yang tradisional tuh. Kalau misalkan yang modern gitu kan sekarang banyak tuh ya event-event modern, pasti ikutin yang modern. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Pertanyaan ketiga. Pernah nggak sih kalian beli sesuatu yang viral gitu, yang lagi viral? Pernah? Apa? Kalau baru tuh jam tangan, tahu waktu viral itu zaman dulu banget sih, yang tentang jam Aimo tuh. Udah gitu apalagi sih yang lagi viral. Kadang kan skincare juga tuh biasanya suka ada viral gitu kan di TikTok. Ya sebagai cewek pasti pengen nyobain lah kalau skincare, pasti segala dibeli gitu. Jadi intinya kayak FOMO gitu, orang lain beli pasti beli gitu. Tergantung tentu cocok atau enggaknya, tapi kita beli dulu aja. Iya, karena pengen ngikutin zaman sekarang.
menurut aku sih enggak sih, kebanyakan mah barang-barang yang keperluan lah gitu. Sih. Aku juga sependapat sama Erlangga, pengen kalau beli barang juga itu yang perlu-perlu aja gitu. Kalau yang kayak ikutin tren mah aku jarang gitu, ikutin FOMO gitu. Kurang FOMO orangnya. Iya. Iya emang. Begitulah. Beli sesuai kebutuhan aja gitu. Iya sih. Hebat sih. Untuk kalian nih biasanya kalian dengerin lagu tuh kayak gimana sih, kayak emang dari luar negeri kah atau lokal? Kebanyakan. Kalau aku sih kadang ini ya, kalau lagi scroll media sosial ada lagu yang aku suka, apa sih yang enak didengar tuh biasanya jadi masuk playlist aku, jadi lagu kesukaan aku gitu. Kalau aku dua-duanya masuk, kadang lokal kadang enggak. Iya, aku juga gitu. Ikutin tren di TikTok kan. Gimana viralnya di TikTok aku suka gitu. Pendapat ya. Iya. Yang lainnya gimana? Aku malah lagu gabut sih sebenarnya. Ya lagu apa? Ada apa tuh? Lagu apa? Random gitu lah. Yang penting enak didengar gitu. Iya. Kalau aku mah palingnya lagunya kadang dari luar, kadang dari dalam negeri gitu, sesuaiin aja gitu. Campur. Iya, campur-campur lah gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Iya. Ya. Oke. Pertanyaan keempat. Sehari ini kamu bisa main HP berapa jam? Kalau HP sih kalau di sekolah tuh normal kadang pegang HP. Kalau lagi jam kos tuh biasa pegang HP cuma 5 jam gitu. Tapi kalau misal lagi libur tuh bisa sampai ke 10 jam karena emang HP tuh teman hidup. Karena nggak ada lagi yang mau dimainin. Kalau ada tugas ada yang tugas. Kalau misalnya nggak ada ya HP gitu. Apalagi Tapi sering nggak main keluar gitu, jalan-jalan? jarang sih. Jangan. Iya jarang. Kalau aku paling kalau di rumah itu bisa lama juga sih main HP-nya. Cuman emang keskip sama sholat kan. Iya. Kalau dari aku kalau main HP di rumah paling misalnya libur cuman nggak terlalu banyak, soalnya harus kayak cuci baju kayak gitu. Oh iya rajin. Nggak juga anak rajin nih. Terus kalau misalnya di sekolah paling kalau jam kos doang. Iya itu doang sih kita mah. Karena mungkin gabut ya kalau misal di sekolah nggak ada tugas nih, kita ngapain lagi? Kadang teman udah habis energi, kita juga kan bingung. Kita mau main sendiri itu kan aneh gitu, jadi main HP. Kayak aneh-aneh. Iya gitu. Yang laki-lakinya nih gimana nih? Kalau aku sih dilihat ini karena aku hampir sering main HP, jadinya tuh aku ingin coba sampai 2 jam. Kalau diterusin nanti saya bakal buta. Ini kayak sekarang pakai kacamata kayak gini karena keseringan main HP. Oh awalnya gara-gara main HP. Dari kecil kah atau gimana? Aduh, kalau itu SD kelas 4. Banyak ya, emang banyak sih lumayan ya anak muda zaman sekarang tuh yang matanya jadi bermasalah tuh karena HP. Mungkin karena tren zaman sekarang kali ya. Iya, Sama itu jalan benar. tol juga kan biasanya. Iya gara-gara di Mas iya iya kan ada HP. Iya, karena Banyak main game online. iya jadi mata tuh mungkin emang banyak yang sekarang tuh anak-anak muda yang matanya bermasalah gitu karena kan HP radiasi. Kayak saya. Oh iya. Salah sih. Kalau aku sih kalau main HP kayak hari-hari biasa gitu ya, palingan sebentar aja, ada dari 5 atau sampai 6 jam. Kecuali kalau libur tuh bisa sampai 9 atau 10 jam. Tapi kalau dulu biasanya dulu mah lebih lama gitu. Kayak pas masih bocil mah sering kayak push game gitu, main FF, nge-push sampai malam gitu. Tiap hari gitu. Nggak salah sih. Iya sih dulu pernah sampai begadang gitu, ke tidur gitu. Kalau sakit apa matanya? Nggak sakit gitu. Sakit ya, udah hanya selesainya gitu. Lanjut. Boleh. Ayo. Pertanyaan ke-5. Nih, kalau sehari tanpa internet, kalian ngapain aja? Aku kalau di rumah aku punya adik. Kalau di rumah nih ya, kalau di rumah kan aku punya adik. Karena aku main sama adik atau misal ya keseharian aja sama keluarga kalau emang nggak ada internet di rumah. Tapi kalau misal lagi di sekolah ya main sama temen. Kalau emang temen nggak ada ya main diem aja, main game offline gitu kan. Sekarang banyak tuh game offline. Ya. Kalau aku paling ngegambar sih atau enggak sambil baca di HP ya yang offline. Kalau aku paling main game, terus
main sama ke rumah temen gitu walaupun gak ada kota tapi udah dekat kan rumah temennya jadi bisa main di luar main di iya main game offline juga. Kalau saya sih naik sepeda, main bola. Wis. Kalau saya mah biasanya kalau misalkan nggak ada internet atau offline gitu main keluar gitu sama teman-teman, soalnya banyak biasanya tuh kayak sering ngajak lah main bola atau gak jalan-jalan, kadang-kadang mah main sepeda gitu, nggak main jauh gitu. Sama tuh. Yoi. Jadi kalian itu banyaknya ke ini ya, banyaknya ada yang ke elektronik, kadang ke fisik juga kayak karena emang udah capek sendiri. Iya. Iya. Sebenarnya sih kalau menurut aku ya, anak muda sekarang tuh harusnya dibanyakinnya gerak kayak olahraga dibandingkan harus HP. Mungkin ini juga evaluasi buat diri aku sendiri karena aku juga terlalu sibuk sama alat elektronik ya. Mungkin karena emang tren sekarang tuh jadi kebalikannya. Kan kalau dulu tuh sehat-sehat karena mainnya tuh sepeda, lari gitu. Kalau zaman sekarang kan ada HP itu, jadi kayak sibuk di rumah, mendingan diem di rumah gitu. Karena kan enakan gak sih tiduran di kasur sambil main HP? Ya, enak sih. Iya sih. Ya walaupun nanti ujung-ujung makin sama ibu lagi ya. Iya. Ada bilang, kamu main HP terus, kenapa nggak keluar? Iya itu. Sebaliknya juga kalau keluar tuh nggak boleh lama-lama gitu. Iya. Apa-apa salah ya. Iya. Batasi aja weh. Nah, kalian tuh kayak kalian udah berapa kali berubah tren sih setiap dari ini? Berubah tren itu kan kadang ya kalau lihat di media sosial tuh tren kadang berubah tuh cepet banget, kadang ada yang seminggu tuh, ada yang sebulan sekali. Aku mah kadang ngikutin kalau emang seru aku ikutin, kalau enggak ya enggak gitu. Gitu aja sih, lihat trennya dulu gitu. Yang listrik aku Iya. Aku juga sependapat sih sama Sally sama Reina, lihat dulu baik-baik. Kalau aku sih, Udah kayak kembar bunyi tiga-tiganya. udah ya bukan. Ini biasa nih. Kalau aku sih nggak ada apa-apa sih. Kalau aku mah jarang ikut tren juga sih. Kalau pengen juga beberapa kali sering ikutin beberapa tren lah gitu dari media sosial. Iya kan tadi nggak terlalu FOMO kan tadi. Iya. Jadi kalian tuh kalau pengen keluar tuh kalian suka itu nggak sih kayak takut dibilangin kok bajunya sama-sama terus sih? Kalian suka gitu nggak? Aku termasuk orang yang sering pakai baju yang sama itu terus karena bukan gak punya baju, tapi karena emang kurang suka sama baju ini, lebih nyaman pakai baju ini gitu, jadi keluar pakai baju ini. Kadang aku tuh suka malu ya, takutnya gitu diomongin sama orang, tapi ya kalau emang nyaman pakai baju itu ya udah gitu. Udah nyaman di situ ya. Iya ya udah gitu, nggak usah peduliin lah. Gitu. Kadang juga baju dibeli ibu tuh kadang kita nggak suka gitu ya. Iya kadang gitu. Jadi kalau dulu emang kayak takut tuh, gak mau kalau pakai baju itu tuh terus kayak kalau setiap main nih minggu ini pakai ini, minggu depan pakai ini, jadi harus beda gitu. Tapi kalau sekarang kayak lebih ke ya udahlah gitu, karena mau gimana lagi kalau yang ini kenyataannya karena nyaman pakai baju itu ya udah gitu. Nggak terlalu mikirin sih kalau sekarang. Nyaman nomor satu kan, yang kenyamanan nomor satu tuh. Iya nyaman tuh. bisa kirim perkenalan orang. Iya jangan gengsi juga sih. Yang nyaman. Iya itu aja. Kalau aku sih beda-beda sih. Kalau ini pakai baju apa keluar-keluar gitu. Kalau aku juga sama sih kayak Rangga, kadang beda-beda kalau baju itu. Kalau keluar soalnya suka dikasih gitu, ada saudara biasanya ngasih atau enggak kayak nenek, bibi suka ngasih baju-baju baru gitu. Maaf aku tanya, kalau alasan ganti-ganti baju itu karena emang kurang suka sama baju ini jadi ganti baju atau karena emang pengen aja gitu? Aku biasanya pengen aja sih gitu, pengen ganti-ganti aja. Sama kayak David sih. Nggak ada gengsi gitu? Nggak ada. Pertanyaan selanjutnya. Udah siap? Udah. Siap. Selalu aja. siap. Selalu siap. Oke. Pertanyaan ke-6. Pernah nggak kamu merasa hidup orang lain itu lebih bagus daripada hidup kalian sendiri di sosmed? Itu mah pernah, karena kan kalau kehidupan sosmed tuh sekarang kayak luas banget ya. Kadang sering melihat orang yang bisa beli apa-apa pakai uang sendiri itu, karena kita tuh suka ngerasa kok aku bisa kayak dia gitu. Karena aku suka mikir gitu sih. Pengen. Iya pengen gitu. Iya. Maksudnya hasil konten sendiri gitu, bikin konten. Iya kadang suka iri, ada yang misalkan kayak nafkahin orang tuanya tuh ngasih uang per bulan ke orang tua, kadang suka iri gitu kayak gimana caranya kayak gitu walaupun nggak ada tindakan apapun. Jadi kalau lihat orang yang udah sedepan itu, Iya gitu.
sih semua manusia mah sama, cuman kita ditakdirkan berbeda-beda gitu. Ya, Masya Allah. kalau aku masih pernah ya waktu itu tuh pernah kayak lihat di media sosial tuh, kok dia bisa gini kalau aku enggak gitu. Tapi sekarang mah aku lebih mikir lagi gitu lah, bahwa kalau di balik itu tuh ada proses yang panjang lah gitu. Iya. Keren banget. Kata-kata. Oke. Pertanyaan selanjutnya aja ya. Oke. Pertanyaan ketujuh. Menurut kamu, apa hal positif dan negatif dari gaya hidup anak muda zaman sekarang? Kalau mungkin negatifnya kadang ada yang suka ini banyak ya, kalau pernah lihat tuh di media sosial tuh ada yang maksa orang tuanya tuh pengen beli ini karena ngikutin zaman sekarang kayak gitu. Itu hal negatifnya. Kadang ada anak-anak yang beberapa maksa buat pengen ini maksa pokoknya pengen ini gitu, gak mau tahu gitu. Tapi kalau positifnya tuh apa ya? Mungkin ngadain fashion baru gitu, jadi nggak terlalu yang lama banget gitu. Iya, nggak jadul banget gitu, jadi ada lagi fashion baru. Kalau negatifnya kadang ada ya yang tadi aku bilangin itu, ada yang Karena gengsi jadi iya, paksaan. iya, Positifnya sih paling itu melanjutkan komunikasi. iya bisa. Kalau menurut aku sih positif dari media sosial juga tadi benar. Mungkin aja ada komunikasi, bisa dapat persahabatan. Negatifnya mungkin ada rusak otak juga lah. Iya. Pengaruh juga kan dari video-video itu biasanya suka ada pengaruhnya gitu. Iya sih. Biasanya ada yang aneh-aneh gitu videonya gitu. Kasihan anak kecil gitu. Iya sih. Iya. Waduh. Iya. Ya kalau aku juga sih sependapat sama Erlangga gitu. Positifnya tuh kayak kita tuh gampang berbaur sama orang gitu, bisa dapat teman baru dan hal lainnya. Tapi kalau negatifnya gitu kadang banyak yang kayak konten pamer-pamer gitu, atau kayak merusak juga lah yang buruk gitu buat anak-anak. Kalian kan dalam waktu luang di sekolah kan biasanya ada, apakah kalian semua masuk sekolah gitu? Enggak. Aku masuk. Masuk. Semuanya masuk ya. Karena perasaan bukan ini. Mungkin kalau pertama karena kan awal tuh waktu MPLS tuh kan disuruh masuk eskul, jadi enggak karena keterpaksaan juga, karena kan kita juga milih kayak aku minatnya ke sini masuk gitu, enggak terlalu karena keterpaksaan juga sih. Yang lainnya. Kalau aku sih cuman memilih dua eskul itu juga karena waktu aku yang kosong sih. Ditambah biar Gabut. Iya sih. Biar juga otaknya kuat gitu. Mengerikan. Nyoba-nyoba hal yang baru siang sama sekali. Nice. Kalau aku sih masuk eskul tuh karena tertarik ya, sama ingin berbaur aja gitu, sama pengen kenalan sama teman-teman baru aja gitu. Menambah koneksi. Ya gitu lah. Sama. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ya. Pertanyaan ke-8. Menurut kamu nih, hidup kita sekarang itu dikontrol oleh teknologi atau kita sendiri yang kontrol teknologi? Kayaknya sih kita yang bisa kayak ngontrol teknologi gitu ya, kayak karena mengontrol teknologi kayak jangan terlalu kayak Tergantung gitu. Iya, jangan terlalu ketergantungan dengan teknologi. Kalau menurut aku ya tergantung individu sih, tergantung gimana cara mereka menggunakan teknologi. Iya, kalau emang baik tadi juga jalurnya jadi baik. Kalau emang awalnya udah buruk tuh kesananya makin buruk gitu. Kalau aku sih hampir sama kayak ya gitulah. Kayak misalnya orang lagi kesulitan, kayak misalnya PR kan. Kalian juga pasti kalau sekolah kayak gini pastinya ada PR kan? Iya. Nah, kalau ada PR sulit, kita pakai apa gitulah. Nah, apa namanya tuh? AI. Nah, betul. Iya. Pakai AI. Tapi kalau tugas mudah kerjain sendiri. Asalkan seimbangin aja. Iya. Kitanya juga pasti bisa ngimbangin diri sendiri lah. Iya. Kalau tentang teknologi diatur, teknologi ngatur kita atau kita yang ngatur teknologi itu gimana diri kita sendiri sih kalau kata aku. Jadi kita yang ngatur teknologi gitu. Iya.
Kalau menurut aku masih kita sih yang mengkontrol teknologi itu, tapi kadang-kadang juga kita selalu ketergantungan gitu sama teknologi gitu kan. Apa-apa misalkan kalau ada tugas lihat AI dikit, lihat AI jawaban. Karena itu kan udah keterbiasaan kan awalnya tuh, jadi kayak duh aku nggak bisa nih jawab sendiri, padahal itu sebenarnya bisa, cuman emang kitanya aja yang nggak berusaha. Iya. Itu juga kalian pakai AI itu karena dari kelas berapa sih? Soalnya ini Kalau aku tuh baru tahu AI itu waktu kelas 9 karena emang lagi viral-viralnya tuh ya di TikTok. Karena kan tren ya ini. Jadi kayak kata temen aku tuh, ini nih coba kalau emang nggak bisa kamu minta tolong ajarin ke sini. Ternyata bukan minta tolong ajarin, itu malah minta jawaban. Ya sih, sama ya dari SMP emang tahu AI itu sih. kan Kalau aku juga sih kelas 8 baru tahu. Kalau aku sih sama sih dari kelas 9 waktu itu dikasih tahu temen gitu kayak bisa lihat jawaban gitu dari apa gitu, tugas-tugas gitu yang kita kerjain gitu pas SMP. pernah nggak sih yang trennya di foto kita berubah jadi AI gitu yang di anime Iya. Emang nggak Karena salah ya. viral dulu. bilang dulu Ini ya kalau menurut aku tuh kan kalau di sebuah tren itu pasti ada hal negatifnya. Kalian pernah nggak sih dengar katanya kalau AI itu ada yang salah gunakan yang malah dijadiin ini Iya. gitu? jadi Iya. takutnya Jadi kadang lebih takut tuh sama tren-tren sekarang kan kayak AI diubah jadi ini, diubah jadi itu. Kadang takutnya ada juga ada positifnya, ada negatifnya gitu. Jadi kadang suka takut sama tren-tren sekarang tuh. Iya, waspada. Pertanyaan selanjutnya. Siap. Oke. Pertanyaan ke-9 nih. Menurut kalian, estetik itu penting nggak sih? Estetika dalam apa dulu nih? Estetika dalam apa aja gitu, dalam Fashion. kotor, bebas. Kalau dalam fashion tuh estetika perlu ya. Karena gini ya, kalau dilihat dari fashion, kalau aneh tuh jadi kelihatannya jadi makin aneh gitu, ngerti gak sih kalian? Estetika dalam fashion tuh harus sih kalau menurut aku. Wajib ya. Iya wajib, asal nggak terlalu meninggi banget gitu loh. Iya. Biar enak dipandang juga kan. Iya. Ya sih penting, soalnya membantu ekspektasi diri juga. Iya. biar kita jadi kayak kelihatan cantik atau indah gitu ya. Iya. Biar makin pede. Kadang ada capeknya juga sih, karena kalau apa-apa pasti kita mikirin ini estetika atau enggak ya. Iya. Asal kitanya percaya diri dan yang kita pakai tuh nggak yang asal-asal gitu, ngerti nggak? Nah itu. Iya. Itu aja sih kalau kataku kalau estetika tuh. Oke. Kalau aku sih nggak terlalu tergantung sama estetika. Yang penting mah ini apa? Baju. Nggak sampai gitu. Salah dong. Nggak salah sih, nggak salah. Ya sama sih pendapat juga sama Erlangga ya, kalau aku juga nggak terlalu kayak mentingin estetika gitu sih. Karena kan kita mungkin memilih estetika penting bagi kita tuh karena kita cewek ya, mungkin kan kalau cowok ya udahlah bebas gitu. Kalau cewek tuh kayak butuh banget estetika gitu dalam hidup kita, karena kalau nggak tuh makin aneh gitu jadinya di kitanya. Iya. Pasti pakainya hoodie kebanggaan lagi. Iya. Lagi. Oke. Lanjut nih. Iya. Oke. Wis, udah pertanyaan terakhir. Cepat nih. Oke. Pertanyaan ke-10. Kalau bisa kasih saran nih ke generasi muda selanjutnya kayak Gen Alpha gitu, kalian mau kasih saran apa nih? Kalau saran dari aku tuh jangan terlalu ngikutin tren sekarang. Boleh ngikutin tren sekarang, tapi jangan terlalu meninggi sama tren sekarang. Jadi ada tren tradisionalnya juga gitu. Jadi jangan lupa sama tren tradisional, kan kita juga banyak tuh ya budaya-budaya yang belum dikembangkan nih di zaman sekarang, belum dilestarikan tuh. Aku harap sih generasi berikutnya tuh bisa gitu ngelestariin yang dulu gitu. Jangan terlalu meninggi sampai yang generasi sekarang tuh. Jangan terlalu yang modern gitu. Jadi ada diimbangin juga sama tradisional gitu. Apalagi kan karena gengsi nih kita kayak Iya. mentingin banget apa itu kayak maksa itu tuh. Iya, jangan kayak gitu kayak itu dong. Aku menyarankan ini sih supaya jangan berkegantungan sama teknologi ya. Iya. Karena Gen Alpha tuh ya kalau misal dilihat-lihat, Gen Alpha tuh kan mungkin sekarang masih kecil-kecil ya. Kalau dilihat di sosmed tuh banyak banget yang udah bikin konten-konten gitu. Kadang kontennya tuh ada hal negatif, ada yang positif. Kalau positif sih masih mending aja, kalau negatif kan serem tuh. Udah bahaya. Iya. Masih kecil. Iya. Karena takut ada yang pedofil gitu kan. Iya. Kasihan. Iya.
Kalau buat aku sih boleh aja mau ikut gabung media sosial, punya banyak teman, pengalaman sama lain-lain. Tapi jangan seperti saya. Terkadang kalau terlalu banyak gitu media sosial malah jadi kayak berkacamata kayak gini sama kayak Mungkin bukan media sosial ya, lebih ke teknologi gitu. Jadi elektronik gitu ya. iya. Sampai buat burem kayak gini nih. Iya. Mau lihat kalian aja kayak aku ini. Radiasinya sakit banget ya. Saya juga jadi pusing kalau nggak pakai kacamata juga. Kurang-kurang teknologi ya. Iya, kurang-kurangin aja di situnya. Kayak kan sekarang tuh banyak banget tren-tren bikin TikTok tuh kayak Velocity. Kan banyak ya sekarang anak kecil yang kayak gitu. Ya, Mungkin iya. dikurang-kurangin aja ya karena kurang. Iya, takut kecanduan. Banyak tuh yang sekarang yang kecanduan, bahaya. Kalau menurut aku masih kayak kita tuh harus bisa nyimbangin antara teknologi dan kayak budaya gitu, soalnya semakin berkembangnya pesat teknologi itu kayak budaya tuh makin kayak hilang gitu, jadi ke arahnya modern gitu. Iya. Terlebih lagi juga teknologi itu harus kayak diseimbangin gitu. Iya. Ada banyak kan yang gengsi itu sekarang pengen ikut tren sekarang lah gitu, nggak mau dulu jadul gitu kan, itu nggak boleh kan ya. Ada itu. Iya, kan nggak mau tuh ketinggalan, nggak boleh itu, nggak mau ketinggalan boleh, tapi jangan sampai kayak berpengaruh ke orang tua atau ke siapa-siapapun yang di pinggir kita gitu, yang di sebelah kita. Kita kalau emang nggak mau ketinggalan tuh ya udah kita aja gitu, nggak usah cepat-cepat lagi. Dari gaya hidup kalian kan biasanya kan tahu nggak sih yang gaya hidup yang pamali itu, kalau menurut tanggapan kalian tuh gimana sih? Pamali yang zaman-zaman dulu ya. Kadang ada beberapa yang aku percaya, ada yang beberapa enggak. Itu juga kalau udah kebuktiin tuh baru aku percaya. Kalau belum kebuktiin tuh enggak sih. Karena kadang emang agak masuk akal ya. Iya. Kayak yang gunting rambut di malam hari kan kenapa nggak boleh, mungkin karena dulu memang nggak ada lampu atau gimana. Apalagi duduk di depan Depan pintu kan itu ya. kayak iya. Kalau bahasa Sundanya nonton jodoh itu kadang kayak emang bener ya gitu. Kadang suka mikir gitu. Soalnya aku belum pernah tuh lihat buktinya sampai sekarang gitu. Mungkin istilah aja zaman dulu ya itu. Iya, jadi pokoknya tren zaman sekarang tuh ada kacaunya, ada juga bagusnya. Kesimpulannya, Jadi kalian tuh menurut kalian tuh kayak jadi tren sama gaya hidup yang sekarang tuh kesimpulan menurut kalian kayak gimana? terlalu ini sih, terlalu banyak gengsi anak zaman sekarang tuh. Jadi Jadi terlalu gengsi banget. iya, nggak mau tuh kelihatan. Apalagi sekarang tuh banyak tuh yang biasa pakai tradisional dihujat. Jadi mereka tuh nggak mau tuh nggak mau dihujat gitu. Jadi mereka tuh gengsi gitu. Takut dihujat jadi kayak nggak apa-apa lah gengsi aja gitu. Bisa tuh kayak bisa cuma caper gitu. Iya, mungkin itu sih kesimpulannya. Dan menurut saya mah ya, budaya zaman dulu itu nggak semuanya buruk kok. Ada yang bagus kayak batik, kayak gitu budayanya, tren-tren zaman dulu. Iya, masih bagus ya zaman dulu juga. Iya. Iya, iya. Tapi ya udah beda zaman Kalau sekarang. udah dulu banget Kita ya. akhiri dulu ya kali